Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya mempunyai kesempatan untuk menyampaikan sejarah-sejarah sebelum timbul virus corona di Indonesia. Saya yang akan menyampaikannya dengan jelas dan terang. Pada suatu malam, saya bermimpi berada di tempat sesuatu yang indah di angkasa atau di atas angkasa. Pada waktu saya berada di atas angkasa, saya berkeliling ke sana kemari untuk menyaksikan kekuasaan Allah di dalam gaib itu. Lama-kelamaan, pada suatu tempat yang saking indahnya, lalu saya istirahat. Pada waktu saya istirahat itu, lalu diberikan suatu rasa. Rasa itu minta pencabutan kebenaran. Minta pencabutan kebenaran. Begitu diperintah untuk pencabutan kebenaran, lalu saya berkata pada waktu itu, apa saya katakan? Berikan aku 1000 orang tua, niscaya aku akan cabut Semeru dari akarnya, dan berikan aku 10 pemuda, niscaya aku akan goncang dunia. Begitulah kata saya di tempat yang indah itu. Lalu saya pingsan mendengarkan kata itu. Kok kebenaran mau dicabut, apa kerahasiaannya? Sesudah saya berkata demikian, lalu saya pingsan mendengarkan kata-kata itu. Lalu saya dengar suara berembentan ke anu bapak ni, berembentan ke anu bapak ni. Lalu dengan tiba-tiba datanglah pesawat besar mensemprot saya dengan rasa nikmat luar biasa, atau menyiram saya dengan air yang bersih, mungkin air telaga Kal-Kautsar dari surga. Lalu saya disemprot atau disiram, lalu saya bangun dari tidur. Kalau saya sudah jelas dalam mimpi, lalu saya berkata, kalau kebenaran sudah dicabut oleh Allah, apa yang kita cari di dunia dan apa yang kita cari di akhirat? Jawabannya, mimpi virus corona muncul di rahmatan lil alamin. Setelah muncul virus corona, datanglah suatu ilmu yang saya dapati pada waktu menulis sesudah mendengar kabar bahwa virus corona muncul di rahmatan lil alamin. Yang diharap untuk keselamatan umat dunia akhir zaman. Di dalam mengenal jawaban pertanyaan di bawah ini. Siapa diri kita ini? Diulang kembali. Nomor 1, siapa diri kita ini? Nomor 2, adakah harga diri pada diri? 3, apakah ada jati dirimu? 4, apakah ada ilmu sejati yang ada pada dirimu? 5. Apakah ada suara sejati pada dirimu? 6. Mau kemana diri kita ini? 7. Adakah kartu penduduk akhirat pada dirimu dari bunda untuk ayah di sorga? 8. Adakah tiket akhiratmu waktu saudara berada di dalam pesawat keranda mayit dari bunda juga untuk ayah di sorga? 9. Apakah ada paspor akhirat untuk tinggal lama di kampung akhirat dari bunda juga untuk ayah
siapa yang dimaksud bunda itu dan siapa yang dimaksud ayah itu. Nanti pada saat dibaiat, semua akan terbuka untuk mendapatkan keterangan lebih jelas dan terang. Ingat, seorang pejuang wanita yang memiliki buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Kalau sudah dibaiat, bagaimana kunang-kunang membawa cahaya? Kemana dia pergi? Tetapi kebiasaannya kunang-kunang membawa cahaya pada waktu malam yang gelap belita. Ada contoh lagi pada Rasulullah SAW keluar dari alam gelap menuju alam terang. Inilah gambaran umat yang sudah dibaiat. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, seiman dan sekeyakinan. Sekarang malaikat berkata, manusia yang berasal dari tanah Adam dan Hawa ini dan lagi hidup bersama-sama di alam nyata, apakah mau berpoya-poya, mau mengenteng-entengkan, mau menyepelekan perintah Allah dan perintah Rasul, serta menjauhi larangan keduanya itu? Karena malaikat itu selalu cinta pada kebenaran. Beginilah keterangan saya dapat dari malaikat. Jangan berlomba-lomba bermain-main layangan sebesar mobil sehingga lupa akhlak, akidah, tauhid, keilmuan, keimanan, lupa segala-gala, lupa pengajian, lupa ilmu sejati, lupa harga diri dan jati diri sebagai manusia sejati. Inilah yang saya peroleh pada waktu terjadi virus corona itu. Barang siapa yang betul-betul ingin selamat dunia dan akhirat, dia harap dengan cepat dan segera untuk dibaiat dengan ilmu batin, ilmu keturunan, atau ilmu sumpah, ilmu yang mendalam, yang wajib mempunyai kedudukan ilmu batin. Beginilah yang saya sampaikan tentang sekelumit tentang virus corona. Tetapi virus corona ini membawa oleh-oleh yang sangat mengerikan. Oleh-oleh virus corona itu pertama diberikan rasa takut, rasa cemas, rasa gelisah, rasa sedih, rasa menangis, rasa mau main hakim sendiri, rasa mau menang sendiri, rasa mau dijajah. Itu oleh-oleh daripada virus corona itu. Maklum, pada zaman sekarang ini manusia sudah dalam keadaan bingung untuk menghadapi dunia yang fana ini. Apalagi manusia yang ada di gaib dalam keadaan bingung pada zaman virus corona ini. Sedangkan pada zaman virus corona ini semua umat manusia dianjurkan untuk memakai masker. Nah, mungkin ada yang tahu sebabnya, mungkin ada juga yang tidak tahu. Sekarang saya akan jelaskan rahasia daripada masker. Masker adalah salah satu alat untuk melindungi agar tidak terjangkit dari virus corona COVID-19. Itulah sebabnya kita dianjurkan untuk memakai masker. Kedua, supaya tidak dapat mencium bau-bau yang tidak sedap yang kita apabila kita dalam perjalanan, supaya kita tidak mencium bau-bau yang tidak sedap. Banyak contoh-contohnya. Yang ketiga, supaya kita tidak kena debu pada waktu kita bepergian kemana-mana. Itu baik sekali hikmah dan masker. Tetapi ingat, jangan sampai kita sudah terus-menerus kita pakai masker, tetapi kita tidak mengenal diri. Di sanalah letak bahayanya masker. Itulah disebut rando-rando. Bila mana masker membawa keuntungan dan bila mana masker membawa kerugian dunia dan akhirat. Bila kita tidak mengenal diri.
Karena masker ini sebagai lambang untuk mengenal diri kepada Allah. Nah gitu. Nah sekarang saya akan lanjutkan yang lebih perlu kita perhatikan. Sesudah timbul virus corona, sesudah timbul virus corona COVID-19 dan sudah timbul masker, sekarang tambah aneh ilmu yang saya peroleh. Saya beri judul Takut Kebenaran dan Takut Keberanian. Manusia hidup di dunia dan lagi hidupnya manusia di dunia banyak cobaan, banyak tantangan, banyak rintangan, banyak hambatan, banyak ujian. Kesemuanya tersebut di atas wajib dihadapi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan oleh semua manusia yang hidup di dunia yang fana ini. Cobaan, tantangan, rintangan, hambatan, ujian sebagai jembatan menuju kampung akhirat. Kesemuanya tersebut di atas sebagai jembatan untuk menuju manusia hidup di akhirat. Apakah ada manusia yang betul-betul berani menerjang dan mendabrak jembatan itu? Itu pertanyaan saya. Diulang kembali, apakah ada manusia yang betul-betul berani menerjang dan mendabrak jembatan itu? Sedangkan di jembatan ini ada polisi lalu lintas mengadang semua manusia yang mau melewati jembatan itu. Yang dimaksud polisi lalu lintas dalam kalangan saya ini adalah takut kebenaran dan takut keberanian untuk menuju manusia yang hidup di akhirat. Jembatan itu bukan jembatan Ancol yang saya maksud. Ini jembatan ini takut kebenaran dan takut keberanian. Kalau kita takut kebenaran dan keberanian, bagaimana bisa kita sampai ke alam akhirat atau alam surga atau alam padang mahsyar? Nah, jangan sampai kita ini menjadi makanan cacing, lunge, gayas, ular, teldu, limpan. Itu tidak dituduh. Ada kerahasiaan konsep saya ini. Coba lihat di video Gus Nur yang berjudul Tiket Akhirat Menuju Surga. Nah, di sanalah tempat rahasia pembicaraan saya ini. Demikianlah ilmu-ilmu yang saya sampaikan kepada semua umat manusia yang rahmatan lil alamin. Ditinjau dari segi virus corona. Virus corona ini mengajak kita untuk mengenal diri, mengenal jati diri, mengenal hak yang sejati pada diri, bukan sembarangan. Jadi muncul virus corona tidak semudah membalik telapak tangan. Seringnya virus corona tidak semudah membalik telapak tangan juga. Karena ini akan, kalau saya sebagai peneliti hidup di Pulau Lombok, di daerah Bumi Gora ini, orang takut kepada virus corona, saya semakin dalam ilmu yang saya peroleh. Malahan saya mendapat ilmu tentang rahasia dakwah. Walaupun ustaz-ustaz melakukan dakwah siang dan malam dengan memakai ayat-ayat Allah, firman-firman Allah, hadis-hadis Rasulullah, di dalam dakwahnya itu masih ada orang yang tidak percaya tentang kebenaran. Ini zaman sekarang ini.
lebih dalam lagi, lebih tinggi lagi yang saya dapati setelah dapat virus corona ini. Walaupun Allah sudah menciptakan bumi dan langit beserta dengan isinya, masih ada orang yang tidak percaya tentang kebenaran. Inilah hebatnya turunnya virus corona ini. Kalau orang lain ketakutan oleh virus corona, apa rahasia virus corona? Virus corona rahasianya cinta dunia, takut mati. Kalau saya yang sudah bertemu dengan kerahasiaan virus corona ini, cinta dunia, takut kebenaran. Itu kalau saya, berbeda dengan orang-orang lain. Nah begitulah, apalagi filsafat batin. Cubitlah dirimu sendiri sebelum dicubit. Timbanglah dirimu sendiri sebelum ditimbang. Ajarlah dirimu sendiri sebelum diajar. Beginilah gambaran-gambaran manusia yang kita dapati dalam virus corona. Nah sekarang saya mau meluruskan Kepresidenan Republik Indonesia untuk menjaga keselamatan NKRI. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, seiman dan seagama serta sekeyakinan. Alhamdulillah, saya mempunyai kesempatan untuk menyampaikan amanat tentang sejarah-sejarah yang saya alami di NTB. Karena saya sudah lama sekali berada di NTB dan selalu saya mengumpulkan sejarah-sejarah, mendokumentasikan sejarah-sejarah, bahkan saya sampai mengagendakan sejarah-sejarah. Saya akan beri judul penyampaian saya ini, Gubernur atau pemimpin di NTB dari masa ke masa. Mereka para pemimpin NTB, 1. R.R. Muhammad Ruslan Cakraningrat, Gubernur NTB tahun 1958 sampai dengan tahun 1966, dengan tema Tonggak di Tengah Badai. Nomor 2, H.R. Wasita Kusuma, Gubernur NTB dari tahun 1966 sampai tahun 1978 dengan tema Bergulat Melawan Kemiskinan. 3. Haji Gatot Suherman, Gubernur NTB tahun 1978 sampai 1988. Gora Identitas NTB temanya. 4. Haji Warsito, Gubernur NTB tahun 1988 sampai tahun 1998, Sorga Para Pelancong, bunyi temanya. 5. Haji Harun Ar-Rasyid, Gubernur NTB dari tahun 1998 sampai 2013. Gerakan Mengubah Perilaku. Nah inilah yang saya inginkan, perubahan perilaku supaya Indonesia mempunyai harga diri dan jati diri dan ilmu sejati yang ada di dalam diri Indonesia ini. Lebih-lebih dengan munculnya calon istana baru. 6. Haji Lalu Serinate, Gubernur NTB dari tahun 2003 sampai tahun 2008 dengan tema NTB Gerbang Emas. 7. Tuan Guru Bajang Haji Muhammad Zainul Majdi, Gubernur NTB dengan tema NTB Islam Center Kalam-Kalam Langit. Jadi saya ini tidak pernah bertemu dengan Tuan Guru Bajang. Bagaimana caranya supaya bisa bertemu dengan Tuan Guru Bajang? Bila perlu, datangkan Bapak Presiden Jokowi ke daerah NTB bersama Tuan Guru Bajang untuk dibaiat. Karena Jokowi ini salah satu presiden yang betul-betul mampu mengajak manusia berwibawa,
dari alam dunia sampai alam akhirat. Presiden Jokowi dan lagi sudah dia pergi ke desa Bilebanti, tempat saya sekolah. Sebenarnya harus saya yang dikunjungi oleh Bapak Presiden Jokowi yang saya cintai ini. Jadi Presiden Jokowi ini betul-betul manusia atau hamba Allah yang dipilih oleh Allah menjadi pemimpin yang jujur, ikhlas, dan diredai Allah. Nah, beginilah gambaran-gambaran cinta saya kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Apalagi dia membangun istana baru di Kalimantan. Di sanalah sumber-sumbernya ilmu batin. Sedangkan anak saya yang di Pulau Lombok yang bernama Muhammad, ini dia menjadi Pangeran Kutai di Lombok. Kalau saya Pangeran Sunan Kalijaga Pulau Jawa. Nah, itulah kerahasiaan saya untuk menyampaikan cinta saya kepada Bapak Jokowi. Nanti kalau Bapak Jokowi istirahat dengan hormat untuk mundur dari kepresidenan, memang saya ingin kepada Pak Jokowi supaya seperti Soeharto, supaya sampai seterusnya dulu. Bila perlu Pak Jokowi supaya menjadi presiden seumur hidup. Begitulah permintaan saya yang mensejarahkan tentang Gubernur NTB dari masa ke masa. Nah, sekarang yang saya sampaikan untuk semua hamba Allah yang berada di rahmatan lil alamin. Sekarang semua hamba Allah yang ada di rahmatil alamin harus dihayati dan dipahami dan dimengerti apa konsep-konsep saya itu. Jangan lihat muka saya. Kalau muka saya ini sudah muda tetapi tua tetapi muda, 1000 wajah saya itu. Dan saya harus berani berjuang untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Karena Presiden Joko Widodo, presiden yang berwibawa, adalah presiden yang adil, yang betul-betul adil. Bila perlu, Bapak Jokowi datang ke Desa Marong. Sedangkan saya diminta untuk bangun Yayasan Pancasila Dewi Anjani. Nah, itu saya minta biaya dari Bapak Presiden Jokowi. Karena saya ini belum bisa mendapatkan biaya. Kalau sudah Yayasan Pancasila dibangun, bila perlu Jokowi yang akan meresmikannya atau meletakkan batu pertama. Kalau reda Allah. Apa alasan saya? Karena desa saya di Desa Bagu sudah dihiasi oleh Gus Dur. Bahkan Yayasan Tuan Guru Haji Tarmusi sudah dalam keadaan berbahagia di kampung Bagu dan di kampung Bilebanti, tempat saya sekolah. Sekarang saya minta kebahagiaan di kampung Marong. Jangan saja Papua saja diberikan kepuasan. Dan saya juga ingin mengadakan dakwah keliling, mendakwahkan rasa kasih sayangnya Jokowi terhadap rakyatnya. Saya setuju Jokowi menjadi presiden sebagai Presiden Soeharto. Karena Soeharto tahap pertama dia, tahap 3 sampai 6 kali. Nah, nanti saya jelaskan rahasia Soeharto oleh saya ini. Kalau saya ini banyak nama saya ini. Kalau dari segi kewalian, ini nama saya. Dari segi kerasulan, ini namanya. Dari segi Imam Mahdi, ini namanya. Semua nama-nama saya ini. Tetapi satu. Pandanglah yang satu daripada yang banyak. Pandanglah yang banyak daripada yang satu. Inilah yang dirahasiakan oleh nama-nama ini. Yang sudah terlekas, yang telah melekat, yang telah terukir pada Asmaul Husna. Coba bayangkan. 9 Indonesia. Mengapa Indonesia itu 9? Coba lihat atau hitung Indonesia berapa huruf sana. 9. Itulah rahasia daripada COVID-19. Satu itu Allah. Penyampaian saya tentang kerahasiaan virus corona. Virus corona ini akan memperbaiki umat supaya menjadi cemerlang dan gemilang.
supaya kita mengenal diri. Begitulah penyampaian saya kepada rahmatan lil alamin, dan saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.